wa ta'ala di samping sesuatu yang wajib tersebut, Allah juga mengharuskan kita mengerjakan kewajiban itu dengan adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya, sehingga tidak akan diterima dan tidak akan diberi pahala suatu amal kecuali jika yang beramal ibadah itu telah berbuat ihsan. Dan ihsan di sini adalah mengamalkan sunnah-sunnah dan adab-adabnya, sehingga seseorang yang dia bersedekah, ada uang yang dikeluarkan, ada orang yang menerima, tapi jika tidak disertai dengan adab maka tidak berpahala sedekah tersebut. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian itu atau dengan memberi sambil menyakiti yang diberi. Dalam hal yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya salat itu adalah dengan khusyuk. Sehingga Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman yang mereka ini khusyuk dalam salat mereka. Artinya kalau salat saja hanya mengerjakan yang wajib dan yang syarat, meninggalkan yang membatalkan, tapi tidak disertai khusyuk, maka sia-sia. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Seseorang tidak mendapatkan pahala daripada salatnya kecuali yang dia fokus, yang dia khusyuk dan dia hadir hati pada salat tersebut. Artinya kalau orang itu khusyuknya hanya di ayat rakaat pertama, maka pahala yang ditulis hanya rakaat pertama, dan sebaliknya demikian. Karena itulah memahami sunnah-sunnah setiap ibadah ini sangat penting, karena tujuan kita bukan cuma agar berusaha menggugurkan kewajiban dari Allah, tapi tujuan utama kita adalah mendapat ridhonya, dan ridho itu tidak bisa digapai kecuali dengan kita berbuat ihsan di dalam setiap ibadah. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Dan salat merupakan ibadah yang besar, salah satu rukun Islam. Ini adalah ibadah yang besar. Karena itulah hendaknya seseorang yang salat mengetahui ihsan, adab-adab serta sunnah-sunnah di dalamnya. Dan pada pertemuan kita akan membahas tentang sunnah-sunnah salat. Secara garis besar, sunnah dalam salat itu yang berkaitan dengan salat itu dibagi menjadi 3. Yaitu ada sunnah sebelum salat, ada sunnah di dalam salat, dan juga ada sunnah setelah seseorang itu mengerjakan salat. Sunnah sebelum salat itu diantaranya adalah azan dan iqamah. Untuk salat apapun selama itu salat fardu, maka disunnahkan azan dan iqamah. Mau itu sendirian, apalagi berjamaah. Sendirian pun salat 5 waktu sendirian tetap disunnahkan azan dan iqamah. Ya. Kalau semua seseorang itu pengen cepat, dia mau milih salah satu aja, maka apa yang harusnya dipilih? Yang dipilih adalah adzan saja. Ustaz, saya ini mau cepat-cepat nih. Kalau dua-duanya saya kerjakan, saya takut ketinggalan sesuatu yang penting. Maka bacalah adzan saja tanpa iqamah. Adzan dan iqamah disunahkan untuk setiap sholat fardu. Ada kalanya iqamah saja yang sunnah, adzan tidak.
Kapan itu? Untuk sholat kedua yang dikerjakan secara jamak. Orang yang mengerjakan duhur asar berjamak, maka waktu duhur dia sunnah adzan dan iqamah. Ketika untuk sholat asar dia cukup iqamah saja, karena waktunya yang sangat berdekatan. Mau itu jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takdim sudah jelas sholatnya itu tidak boleh dipisah. Habis sholat duhur langsung tanpa wirid lagi sholat asar. Tapi kalau jamak takhir boleh dipisah waktu lama. Habis isya nanti dulu maghribnya. Mungkin jam 3, jam 2 silahkan. Nah kalau memang dipisah seperti itu, maka tetap untuk sholat kedua disunnahkan adzan juga. Ya. Nah untuk adzan dan iqamah ada beberapa perbedaan. Yaitu kalau adzan memanggil yang enggak hadir, yang belum hadir. Kalau iqamah memanggil yang sudah hadir. Ya. Kemudian untuk adzan lafadznya itu dua-dua. Ya, untuk takbir khusus, untuk takbir 4. Selain takbir itu dua-dua, syahadatain, kemudian hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Itu semua dua-dua. Kecuali di waktu tahlil itu 1 kali. Adapun untuk iqamah yang awalnya 2 jadi 1, yang awalnya 4 jadi 2. Takbir pertama 2 kali aja. Ya. Tapi untuk takbir yang terakhir sebelum tahlil itu tetap 2 sebagaimana adzan. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya perbedaan adzan dan iqamah. Kalau adzan lebih dipanjangkan, ya, lebih dilamakan. Kalau iqamah dipercepat, karena bedanya tadi. Adzan memanggil yang belum hadir, iqamah memanggil yang sudah hadir. Kemudian untuk yang mendengarkan adzan, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma qala al-muadzin." Idza sami'tumul adzan faqulu mithla ma qala al-muadzin. Kalau kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah seperti ucapan orang yang adzan. Itu dianjurkan, bahkan sangat disunnahkan kita menjawab adzan. Menjawab itu tidak wajib. Tapi kalau orang adzan kita ngobrol itu dosa. Orang adzan kita ngobrol atau kita nonton TV dikeraskan suara, kena dosa. Kita nggak sunnah menjawab, cuman haram untuk mengalihkan suara adzan. Ya, ada orang adzan malah TV-nya dikerasin. Itu haram. Jawab sunnah. Jawab sunnah. Mendengarkan adzan jadi wajib. Ada kalanya dia dengar adzan karena suaranya keras, cuman tetap ngobrol. Dengar saya Ustaz, tapi saya tetap ngobrol. Nah, ini kena dosa. Ya, sehingga dalam hal ini termasuk makruh orang ketika mendengar adzan melanjutkan ngaji Qur'annya. Ngaji Qur'an itu makruh waktu adzan dikumandangkan. Lagi berzikir, adzan stop dulu. Ya, apalagi ngobrol duniawi, apalagi mendengarkan televisi, apalagi dengar musik, stop dulu. Kenapa? Ada adzan. Membaca Quran aja makruh, lanjut apalagi yang di bawah Quran. Adapun majelis ilmu, ya, majelis ilmu ini wajib. Majelis taklim itu wajib. Nah, di situ sebagian ulama, ya, yang adab itu kalau sudah majelis berhenti dulu sampai selesai adzan baru lanjut. Kecuali kalau memang pembahasannya penting. Kalau di stop ini bisa hilang nanti, gak bahas lagi. Silahkan. Nanti selesai adzan baru stop, Anda jawab adzannya. Allah baru, Allah baru, Allah baru, Allah baru. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab sendiri.
doa, baru lanjut pengajian. Kenapa? Karena pengajian wajib. Dia lebih daripada Quran. Karena itulah tidak beradab ketika ada pengajian itu yang dengar baca Quran. Itu gak beradab. Atau yang dengar baca wirid. Astagfirullah. Padahal dia hadir pengajian. Seakan-akan apa yang dia kerjakan lebih utama daripada mendengarkan pengajian. Kecuali kalau dia keluar. Dia keluar dari majelis, silahkan. Mau baca Quran, silahkan. Tapi kalau masih di majelis, termasuk gak beradab kalau dia sibuk dengan baca Quran atau berzikir. Apalagi ngobrol, ya. Apalagi membahas masalah duniawi, seakan-akan ucapan dia lebih penting daripada guru yang mengucapkan tadi. Nah, kemudian jawab adzan itu sebagaimana hadis Nabi, ucapkanlah seperti ucapan yang adzan. Nah, itu disunahkan. Adapun ketika hayya 'alas shalah itu ditambahi la haula wala quwwata illa billah. Ya, tetap kita membaca hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Walaupun sebagian orang milih yang singkat aja. Wis cukup la haula wala quwwata illa billah tanpa bilang hayya 'alas shalah. Jadi kalau mau sempurna kita gabungkan hadis Nabi dan zikir tadi, maka jawabannya dua. Hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Karena hadis Nabi mengatakan ucapkanlah seperti ucapan yang adzan. Nah, untuk jawaban yang lain disebutkan dalam hadis-hadis ketika Nabi mendengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Nabi membaca wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu jawaban Nabi waktu mendengar Bilal adzan. Kemudian disunahkan juga ketika mendengar nama Nabi Muhammad di dalam syahadat yang kedua kita sholawat. Asyhadu anna Muhammadar, kita salawat sallallahu alaihi cukup. Dan itu termasuk sesuatu yang wajib. Karena Nabi bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Orang yang benar-benar pelit ya, adalah seseorang yang namaku disebut di telinganya tapi dia enggak membaca sholawat kepadaku. Bahkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang enggak bisa melihat aku nanti di hari kiamat. Padahal yang paling terang cahayanya itu Nabi kita Muhammad. Paling terang. Celaka yang enggak bisa lihat aku. Sehingga Siti Aisyah mengatakan, siapa ya Rasulullah yang gak bisa melihat engkau nanti? Padahal yang paling terang benderang itu engkau. Ibarat kata bangunan tertinggi dia gak bisa lihat. Yang kecil-kecil dia lihat, yang besar gak lihat. Berarti ada cacat di matanya. Ada sesuatu yang bikin dia itu terhijab dari kebaikan. Kata Nabi apa? Orang yang ketika namaku disebut dia enggak baca sholawat. Ya, mau itu sholawat yang disebutkan langsung atau dengan hati. Intinya membaca sholawat. Nah, kemudian dalam suatu hadis disebutkan, ya, ketika mendengar wa asyhadu anna sayyidina wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah itu dia membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium kedua perut jempolnya dan diletakkan sini. Itu ada hadisnya. Wa in kana dhaif, walaupun itu hadis dhaif,
tapi karena banyak riwayat bisa menjadi hasan li ghairi. Ya, bahkan hadis dhaif urusan amaliyah tetap dipakai. Yang nggak boleh dipakai hadis dhaif itu urusan akidah, urusan hukum halal haram, hadis dhaif nggak boleh bisa dipakai. Tapi kalau untuk amaliyah, bacaan ini, bacaan itu, masalah akhlak, hadis dhaif tetap diprioritaskan karena dia kalam Nabi. Yang mengatakan hadis dhaif itu hadis palsu, itu celaka di akhirat. Hadis palsu itu hadis maudhu, itu baru palsu. Dhaif itu hadis Nabi. Cuman yang membawa mungkin ada yang kurang kuat hafalannya, atau mungkin yang membawa ini di antara rawi-rawi yang membawa itu ada yang mungkin maksiat dikit, sehingga menjadikan hadis itu yang awal murni, tapi yang bawa ini kurang murni, jadinya dhaif. Itulah penyebab hadis dhaif. Semua ulama hadis sepakat hadis dhaif adalah kalam Nabi Muhammad. Yang bikin dia dhaif adalah membawanya, perawinya. Nah, ini hati-hati, orang-orang bodoh zaman sekarang menganggap palsu hadis dhaif. Berarti dia menganggap ini kalam Nabi, dia anggap bukan kalam Nabi. Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida." Barang siapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja, ngerti ini hadisku, dia bilang bukan kalamku, dia bilang kalam palsu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkanlah tempatnya dia di neraka. Suruh dia pesan tempat duduk di neraka, kata Nabi. Hati-hati, hati-hati menilai suatu hadis yang lemah dinilai palsu, hati-hati. Nah, kemudian ketika membaca, mendengarkan ucapan hayya 'alal falah, Nabi di dalam hadis Al-Adhkar, kalau tidak salah dalam hadis Al-Adhkar, beliau membaca habis hauqalah, beliau membaca Allahumma ja'alna muflihin, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beruntung. Ketika mendengar hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan. Maka Nabi membaca Allahumma ja'alna muflihin. Baru kemudian selesai mendengar semua bacaan azan, dianjurkan dan disunnahkan untuk berdoa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Wahai Tuhannya ajakan yang sempurna ini, yaitu azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Wahai Tuhannya ajakan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan Tuhannya salat yang akan ditegakkan. Ati sayyidana Muhammad, berilah kepada pimpinan kami Muhammad al-wasilah wal fadilah. Al-wasilah itu kedudukan tinggi di surga yang tidak diberikan kecuali kepada Nabi kita Muhammad. Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Wasyarafa, kemuliaan. Wad darajatal aliyatar rafi'ah, kedudukan yang tinggi. Wa ba'athul maqamal mahmud, dan bangkitkanlah Nabi kita Muhammad di maqam yang terpuji. Alladzi wa'atah, yang sudah engkau janjikan kepada beliau. Apa janji Allah kepada Nabi Muhammad? Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam tahajudlah engkau ya Muhammad sebagai tambahan amal untuk engkau. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan itu Tuhanmu membangkitkan engkau di maqam yang terpuji. Ini janji Allah untuk Nabi Muhammad. Dan kita sama Nabi disuruh memintakan janji Allah itu untuk Nabi Muhammad. Setiap adzan kita dianjurkan membaca wa ba'athhu
maqamal mahmud alladzi wa'adta, dan bangkitkanlah Nabi kita Muhammad di maqam yang terpuji yang sudah engkau janjikan kepada beliau. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah enggak mungkin mengingkari janji. Ini doa Masya Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengarkan adzan dan dia meminta untukku wasilah, halat lahu syafaati, maka halal dia dapat syafaatku. Doa yang gampang Pak, tapi fadilahnya besar. Apa itu? Dipastikan dia dapat syafaat Nabi Muhammad. Tapi continue ya. Karena itulah hendaknya jangan sampai ketinggalan. Kadang-kadang kita dengar adzan aja malas. Baca doa ini sangat penting. Para ulama menambahkan, digabung dengan hadis-hadis yang lain dan dengan kalam-kalam ulama serta amaliyah salaf, habis membaca doa itu enggak langsung sholat sunnah, tapi membaca dulu doa Rabbi ufirli wali walidayya 5 kali. Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya 5 kali. Kalau keterangan Habib Salim Asy-Syatiri, ya, guru daripada guru-guru kami, beliau merubah lafaz walidayya jadi walidiyya. Rabbi ufirli wali walidiyya. Kalau wali walidayya, kedua orang tuaku. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tua. Tapi kalau Rabbi ufirli wali walidiyya, ya Allah, ampunilah aku dan seluruh kakek moyangku. Enggak cuma 2 orang tua. Wali walidiyya ini ayah, ibu, abahnya ayah ibu, kakeknya ibu, sampai si Nabi Adam, Siti Hawa. Dan itu bentuk bakti kita. Mendoakan orang yang sudah wafat itu merupakan suatu amal baik. Tapi kalau yang wafat itu adalah kerabat kita, di situ ada bentuk silaturahim. Dan kalau yang wafat itu kakek moyang kita, di situ ada pahala berbakti. Sehingga dalam hal ini mendoakan mereka penting. Di Quran sangat banyak doanya para nabi-nabi untuk orang tua mereka. Nah, doa Nabi Nuh dalam surah Nuh mendoakan, Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jelas, kedua orang tua Nabi Nuh sudah wafat. Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun umurnya. Orang tuanya sudah wafat, tapi beliau tidak pernah meninggalkan doa itu. Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina, dan ampunilah orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, dan semua mukmin laki dan perempuan. Doa Nabi Nuh ada di Quran, menunjukkan kepada kita tidak tertolak doa yang hidup kepada yang mati. Nabi Nuh mencontohkan. Siapa yang mau menolak dia? Yang mau mengkritik doa Nabi Nuh siapa? Kritik Quran, dosa. Bisa kafir kritik Quran, Pak, hati-hati. Doa siapa lagi? Doa Nabi Ibrahim. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh orang mukmin pada hari yaqumul hisab, hari perhitungan amal. Doa siapa ini? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sangat banyak sekali doa-doa para nabi yang mendoakan orang tuanya, karena itu bentuk bakti. Nah, Habib Salim Asy-Syatiri menjelaskan, untuk biar lebih umum doa Anda itu pakai kalimat wali walidiyah. Wali walidiyah artinya dan para kakek moyangku. Bukan cuman kakeknya, nenek juga masuk itu. Kakek nenek sampai ke atas. 5 kali. Rabbi ufirli wali walidiyah. Ditutup warhamhum, bukan huma. Kalau huma kedua orang tua. Kalau banyak hum, dan rahmatilah mereka.
kama rabbauni, nah bukan rabbayani, kama rabbauni shaghira. Sebagaimana mereka mendidik saya waktu kecil. Ya, ini mencakup semua pendidik, gak cuman kedua orang tua, bisa paman Anda, bisa bebe Anda, bisa guru Anda, semuanya masuk ke situ. Jadi bukan cuma mendoakan kedua orang tua, semua yang ikut andil mendidik saya waktu kecil, ampuni mereka ya Allah. Itu bentuk bakti. Kemudian ditambah lagi sebagian ulama menambahkan doa untuk anak-anak. Sebagaimana kita mendoakan orang tua, kita juga doakan anak-anak. Apa itu? Allahumma barik li fi auladi. Ya Allah, berkahilah anak-anakku untuk aku. Wahfadhum, dan jagalah mereka dari fitnah zaman, jagalah mereka dari adab yang buruk, dari pergaulan yang bebas, dari maksiat-maksiat, dari malapetaka. Wahfadhum wala tadurrahum, jangan bikin mereka dalam keadaan bahaya. Warzuqni birrahum, dan berilah aku rezeki baktinya mereka kepada. Karena termasuk rezeki besar dari Allah kalau kita punya anak-anak bakti. Itu rezeki, Pak. Banyak orang duit banyak, anaknya naudzubillah sering ngomeli orang tua. Nikmat apa itu? Percuma, duit banyak percuma kalau model gitu. Kita minta tadi, warzuqni birrahum, berilah kami rezeki baktinya mereka kepada. Ini doa setiap adzan mudah-mudahan. Nah, kemudian ulama lagi menambahkan bacaan, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta afiat di dunia dan di akhirat. Ini doa Nabi. Kata ulama, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan perbanyak doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Itu perbanyak doa tersebut. Nah, baru kemudian setelah adzan iqamah, adzan itu iqamah. Untuk iqamah jawabannya sama. Iqamah jawabannya sama. Nah, hanya saja untuk kalimat qad qamatis shalah itu jawabnya aqamah Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard waj'alni min shalihi ahliha. Qad qamatis shalah, akan ditegakkan salat. Maka Anda membaca aqamah Allah, semoga Allah menegakkan salat ini, wa adamaha, dan melanggengkannya. Madamatis samawat, selama langit masih ada, wal ard, dan bumi masih ada. Selama langit bumi masih ada, semoga langgeng salat ini di bumi. Waj'alni min shalihi ahliha, dan jadikanlah aku ya Allah termasuk orang ahli salat yang soleh-soleh. Min shalihi ahliha. Ketinggalan tadi untuk bacaan subuh ya. Adzan subuh ada tambahan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Itu menjawabnya sodakta, engkau benar. Wa bararta, engkau sudah berbuat baik. Ya. Kemudian wabil haqqi nataqta, dan dengan kebenaran engkau sudah berucap. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku termasuk saksi akan kebaikanmu itu. Pas mendengar adzan as-salatu khairum minan naum, kita membaca sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini kalau nggak diamalkan seminggu lupa sudah. Nah, kalau mau ingat diamalkan. Ya, karena sedekahnya ilmu itu amal. Kalau orang dapat ilmu harus segera diamalkan. Karena itu sedekahnya dia. Dan tanda orang itu manfaat ilmu yang dia dapat kalau dia segera mengamalkan apa yang dia dengar. Adapun doa setelah iqamah, ya, itu redaksinya hampir sama. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan su'lahu yaumal qiyamah. Ati sayyidina Muhammad, kasihlah, berilah kepada Nabi Muhammad su'lahu, semua permintaan beliau. Jelas Nabi itu
kebanyakan minta bukan untuk pribadi, untuk umatnya. Jadi kalau Anda berdoa itu seakan-akan Anda berdoa untuk diri sendiri. Karena Nabi sebagian besar doa beliau untuk umatnya. Bahkan di antara ucapan Siti Aisyah mengatakan, kata-kata terakhir yang aku dengar sampai lirih, ucapan itu lirihnya hampir habis, itu yang beliau ucapkan, ummati, umatku ya Allah, umatku. Terus kemudian yang beliau wasiatkan itu istausu bin nisa khaira. Di akhir pidato Nabi sebelum wafat, istausu bin nisa khaira. Kata Nabi, aku wasiatkan untuk para perempuan di rumah kalian dengan baik. Istri, putri, saudari, ibu, bebe di rumah jaga. Jaga bukan menjaga dari kejahatan aja, jaga akhlak mereka, jaga pakaian mereka, jaga tutur kata mereka. Jangan keluar dalam keadaan pakai minyak harum, membuka aurat, jangan. Itu pesan Nabi, istausu bin nisa khaira. Itu pesan Nabi, khususnya istri. Kemudian di antara pesan beliau yang terakhir, as-shalah. Perhatikan sholat. Presiden 3 ini yang aku dengar akhir-akhir dari sebelum Nabi wafat. Karena Nabi wafat di pangku Siti Aisyah, sehingga yang beliau dengar itu menunjukkan perhatian beliau untuk umatnya sangat besar, ya, dan tidak bisa dibandingkan. Kalau ada seseorang ibadah full, ngamalkan semua sunnah, apakah dia sudah membalas jasa Nabi? Nggak bisa kita ini membalas jasa Nabi, nggak bisa. Ya, karena terlampau besar jasa Nabi untuk kita, terlampau besar, sehingga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'iyan ala aini sa'ili. Dan wahai pemuda tidak bisa membaca dulu, walau umpama engkau berjalan dari rumahmu menuju kubur Nabi dengan berjalan memakai kelopak mata, bukan kaki, kelopak mata, itu belum dianggap bisa membayar jasa Nabi, nggak bisa. Di antara cara kita ini ya sedikit bisa balas jasa Nabi, sedikit. Itu Allah menjelaskan. Apa itu? Illal mawaddata fil qurba. Cintailah keluargaku. Kalau mau kita ini dianggap bisa sedikit balas jasa Nabi, cintai keluarga Nabi. Karena itu termasuk tuntutan Nabi nanti di akhirat. Ya. Cinta itu tidak harus ngasih apapun. Kita cinta sama anak kayak apa? Salah ditegur pelan-pelan, melenceng diluruskan. Itu namanya cinta. Bukan dia nggak sholat, biar Habib amanah aja nggak sholat. Ini bukan cinta, benci ngarannya. Jika Anda lihat anak Anda nggak sholat, Anda diem aja, bukan cinta itu, Anda benci. Cinta itu memperhatikan, cinta itu merawat, cinta itu ngomel kalau salah, negur kalau dia melenceng, ngasih tahu yang benar. Itu namanya cinta. Bukan dibiarkan, biar aman saja lah, itu bukan cinta. Berarti Anda benci. Anda benci. Cinta itu ngerangkul. Oh ini ayo diajak ke majelis, dijelaskan tentang yang mana kewajiban dia. Itu namanya cinta. Negur kalau dia salah, itu namanya cinta. Dan kita disuruh untuk mencintai mereka, bukan memberi apapun, tidak. Ya. Cinta itu bukan harus ini anak sudah meler minta es diberi juga, bukan cinta itu. Berarti namanya Anda nggak perhatian. Kalau perhatian Anda nggak akan ngasih dia. Sudah tahu banyak ingusnya kasih es juga. Berarti orang tua nggak cinta anaknya. Cinta anak nggak seperti itu. Ya. Karena cinta itu menjaga.
Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian setelah masalah adzan iqamah, ada sholat sunnah. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Ma bainal adzanaini shalah." Di antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Karena itulah qobliyah itu setiap sholat fardu pasti punya qobliyah. Tapi untuk ba'diyah tidak semua. Asar nggak punya ba'diyah, subuh nggak punya ba'diyah. Tapi semua sholat fardu pasti punya qobliyah. Walaupun Jum'ah, walaupun sholat Jum'ah, karena dia masuk fardu. Walaupun yang adzan sekali, tetap sunnah sholat qobliyah. Kapan Ustaz? Ya jangan naik dulu khotibnya. Habis adzan sholat dulu. Bisa qobliyah baru suruh naik dia. Itu. Jadi bukan mencegah qobliyah. Adzan sekali hal yang lumrah. Dalam zaman Nabi adzan sekali. Adzan 2 kali itu terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Artinya tetap ada qobliyah walaupun adzan sekali, tetap qobliyah. Nah, kemudian di antara sunnah-sunnah sebelum sholat adalah tasfiyatus sufuf, ya, mengatur shaf. Insyaallah untuk urusan shaf ya, akan kita bahas yang akan datang. Masalah shaf ini penting. Bagaimana merapatkan dan luruskan itu kayak apa bentuknya, dan sunnah-sunnah sebelum takbir ihram itu apa saja, akan kita bahas yang akan datang. Ya, sebagai paripurna majelis, saya mau bertanya, silahkan ditanyakan. Iya. Waalaikumsalam Iya. Insyaallah nanti kita tulis. Insyaallah nanti. Saran bagus. Iya. Iya. Iya, insyaallah. Dan kedua kan dari sama pulang dulu. Ada masjid yang 2 kali aja, ada kali aja, itu kadang susah. Ya kan, apalagi sekali aja, tapi nggak bisa melakukan sholat Jumat kan. Nah, saja kalau itu masjid lain mungkin ada 2 kali. Ini gimana kita dikasih itu kan? Nanti kalau kita diri sendiri kan lain kan, kalau karena kayak Indianya aja kan. Nah ini Ustaznya mau kita sampaikan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Sholat qobliyah kalau memang tidak bisa dikerjakan sebelum fardu, maka dia tetap disunnahkan dikerjakan setelah fardu. Dan itu bukan qadhaan, tetap ada. Saya contoh, Anda masuk ke masjid, waktu sudah menunjukkan kurang 1 menit iqamah. Ini nggak bisa juga, ini qobliyah. Kalau dipaksakan cepet-cepetan nggak akan khusyuk. Biarkan dulu. Nanti qobliyahnya kerjakan setelah fardu. Dan pahalanya sama dengan sebelum fardu. Bukan jadi qadhaan, tetap adaan. Kenapa? Karena waktu sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah sama seperti waktunya sholat fardu tersebut. Ya. Contoh ya, Isya. Sampai kapan Isya itu? Sampai terbit fajar shadiq. Qobliyah jam 3 malam walaupun sudah sholat Isya tetap sah. Dianggap adaan bukan qadhaan. Saya terbiasa qobliyah Isya, tapi tadi nggak sempet. Ini sudah jam 3 malam, sholat qobliyah Isya. Sudah Isya, wadah apa-apa. Karena qobliyah ba'diyah waktunya sama dengan sholat fardunya. Fardu duhur, qobliyah ba'diyah duhur sampai sebelum asar. Ya, itu sama waktunya sama. Bahkan ketika sudah iqamah itu sudah khutbah,
tidak dianjurkan lagi sholat sunnah. Nah, sehingga kita lebih afdal dengarkan khutbah waktu itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah adzan ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah sunnah-sunnah sebelum sholat pada yang akan datang insyaallah. Al-Fatihah binadi Allah yaghfirul dzunub bisulul uyub bishul qulub dhahirul qulub wa yamla'ul juyub bijilil kull mahbub bisahil kull maghlub. Allah subhanahu wal aqwal wal af'al bijahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وافقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما ونسكن كل حلالا دائما واخذ القيا لما نحظى بالخير ونفعل كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون نقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.